Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna dengan NIM 2014-3009 dari jurusan Asuransi Syariah kelas 4A. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Underwriting. 1. Underwriting. Underwriting adalah proses identifikasi dan seleksi calon tertanggung yang akan mengasuransikan dirinya di perusahaan asuransi. 2. Tugas stock underwriting yaitu ada 4. 1. Mengumpulkan informasi nasabah. 2. Melakukan verifikasi data. 3. Perkiraan pencairan klaim. 4. Menyampaikan keputusan polis kepada nasabah. 3. Proses underwriting. 1. Mengidentifikasi resiko. 2. Mengelompokkan resiko. 3. Mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. 4. Equitable to the client, yaitu menyetujui dan menerbitkan polis yang adil bagi nasabah. 5. Moral hajar. Moral hajar adalah perilaku yang tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. 6. Bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional, yaitu jumlah premi asuransi yang harus Anda bayarkan merupakan hasil perkalian antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungan. Tarif premi asuransi ditentukan oleh luas jaminan resiko yang dikehendaki, juga jenis dan sifat penggunaan harta benda yang dipertanggungkan. Harga pertanggungan adalah nilai dari tiap harta benda yang Anda asuransikan. Cara penentuan harga pertanggungan adalah dengan perhitungan harga wajar dalam kondisi saat ini dari harta benda yang diasuransikan, bukan nilai komersial dan menyangkut lokasi, keunikan atau nilai seninya. Dalam asuransi properti, nilai tanah tidak diperhitungkan dalam penentuan harga pertanggungan asuransi. 7. Prosedur yang dilakukan valid underwriting. 1. Pengajuan data dari calon nasabah. Pertama-tama, calon nasabah akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Data-data ini pada umumnya tentang riwayat kesehatan. Setelah itu, data-data yang telah diisi akan diberikan ke underwriter untuk dianalisis. 2. Mengidentifikasi resiko. Underwriter akan mengidentifikasi resiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Faktor yang paling umum adalah faktor resiko medis dan faktor resiko pribadi. Contoh dari faktor resiko medis adalah riwayat medis dan postur tubuh. Sedangkan contoh dari faktor resiko pribadi adalah pekerjaan, hobi, gaya hidup, serta lokasi tempat tinggal. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh underwriter. 3. Mengelompokkan resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, underwriter akan mengklasifikasikan resiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Terdapat 4 kategori resiko yang utama. Kategori tersebut adalah disclaimed risk, substandard risk, standard risk, dan inherent risk. Semakin tinggi tingkat resiko yang dimiliki oleh calon nasabah, maka semakin besar premi yang harus dibayarkan. Bahkan jika resiko yang dimiliki oleh calon nasabah terlalu tinggi, ada kemungkinan perusahaan asuransi akan menolak pengajuan dari calon nasabah. 4. Mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Setelah resiko calon nasabah diklasifikasikan, underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon nasabah. 8. Reasuransi. Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung dan reasuradur, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya atau ditanggung kepada reasuradur, dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana telah ditetapkan. 9. Fungsi reasuransi. 1. Meningkatkan kapasitas penerimaan risiko perusahaan asuransi. 2. Menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. 3. Menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu risiko karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme reasuransi.
Keempat, membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko katastrofik yang nilai kerugiannya sangat besar. 5. Sarana melakukan penyebarluasan risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi. Yearly Renewable Care adalah produk pertanggungan tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia atas diri tertanggung, bersifat tahunan, dan dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. 11. Fakultatif obligatory, yaitu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian risiko yang sudah ditetapkan untuk direasuransikan kepadanya selama hal tersebut. 12. Retensi asuransi. Retensi merupakan jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Fakultatif reasuransi treaty. Reasuransi fakultatif adalah reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Istilah fakultatif sendiri berarti bebas atau tidak terikat atau sukarela di antara pihak-pihak yang terlibat karena belum ada ikatan atau keharusan-keharusan tertentu. 14. Katastrofi reasuransi. Reasuransi bencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposurnya terhadap resiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang dibebankan kepada pemegang polis. 15. Coinsurance. Coinsurance yaitu suatu cara patungan menanggung biaya atau pengeluaran yang mengharuskan penanggung membayar persentase tertentu dan biaya medis yang disyaratkan sebagai kelebihan yang dapat dikurangi, yang dikeluarkan sebagai akibat sakit atau luka, juga disebut sebagai persentase keikutsertaan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.